warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tojeng. Ya, betul. Silakan masuk. Saya boleh masuk, Pak Kiai? Ya, saya memang sudah tunggu Dan Tojeng. Terlambat saya ingin Pak Kiai. Iya. Ini kalau bulan puasa begini ada saja keperluan. Iya, betul. Ya, meskipun kita tahu bahwa sekarang ini waktunya untuk menjumpai para pendengar kita. Iya, betul. Dalam acara dialog bulan puasa ini. Iya. Oke. Insya Allah Pak Den Tojeng akan setia sampai akhir Ramadan. Insya Allah. Kalau kita diberikan sehat walafiat. Ya. Tidak dirasa Pak Kiai hari ini kalau tidak salah ini hari ke-7 Pak Kiai bulan puasa. Betul. Hari ke-7. 14.30 Hijriah. Kita akan dialog lagi. Iyalah. Begini Pak Kiai, saya tahu betul bahwa Pak Kiai sudah banyak pengalaman berdakwah baik di Makassar, di daerah-daerah, bahkan di daerah Indonesia Timur, Indonesia Barat Pak Kiai, terutama dulu kan waktu Pak Kiai masih kondisinya masih prima, itu biasa terbang ke sana kemari Pak Kiai. Iya betul. Dan bulan puasa. Nah saya ingin tahu Pak Kiai, mungkin juga pendengar kita, bagaimana kira-kira perbedaan masyarakat khususnya kaum muslimin di dalam beribadah di bulan Ramadan ini Pak Kiai? Mungkin ada sesuatu yang khas masing-masing daerah. Iya. Memang Len Tojeng, pepatah bilang lem padang lem belalang, lain lubuk lain ikannya. Lem padang lain belalang. Iya, lain lubuk lain ikannya. Lain negeri lain adat, lain kebiasaannya. Ini terdapat sebab saya Len Tojeng. Ya sudah ke Jayapura, sudah ke Tembagapura, ke Sorong, kemudian ke daerah Bontang, ke Kalimantan. Ya, kalau saya meninggalkan kampung memang sudah usia remaja, usia 23. Lain juga di sana. Iya, lain juga di Sumatera Barat. Iya, lain lagi di Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan ini misalnya mengenai masalah apa itu Pak? Masalah menyambut Ramadan. Oh, menyambut Ramadan. Cara-cara mereka menyambut Ramadan yang sesuai dengan sunnah, yang tidak sesuai dengan sunnah ada di mana-mana. Bukan hanya tak gantong kemana-mana, tapi juga ada di mana-mana perbedaan Dan Tojeng. Contohnya, kalau orang Padang mau masuk puasa namanya Bali Mau. Oh, Bali Mau. Iya, itu tidak ada dalam sunnah. Oh, itu yang mandi-mandi tuh Pak ya? Iya, mandi-mandi Bali Mau. Saya pernah baca di koran. Di koran, membersihkan diri istilahnya. Itu apa istilah Bali Mau membersihkan diri, pada hakikatnya cocok dalam istilah agama. Tapi diwujudkan di dalam membasuh diri. Padahal yang dimaksudkan memelihara diri dari kejahatan. Itu yang sebenarnya membersihkan diri. Dan tampaknya sudah bercampur baur karena itu remaja-remaja putri dengan putri di sana kayaknya saling berbaur pakai ya. Itulah sudah salah digunakan. Yang kedua Dan Tojeng, masalah menyambut Ramadan ini kalau di sana itu memang mereka mengadakan tadarus Al-Quran. Nah itu ada petunjuk dari Nabi. Nah itu yang tidak dapat di daerah kita. Coba kita lihat petunjuk-petunjuk Quran. Di dalam pertama Nabi mengatakan dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Itu dalam surat Muzammil, supaya bulan puasa ini kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi dari segi nilai pahala. Karena umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek. Bagaimana supaya banyak pahala, supaya bisa mengimbangi umat yang lalu. Maka di dalam hadis dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa min harfun. Pengertiannya, siapa-siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Siapa-siapa yang membaca satu huruf Al-Quran dari Al-Quran, satu kebaikan. Satu kebaikan dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah jadi 10 kebaikan. Contoh, alif lam mim.
3 huruf. Ya. Itu pahalanya sudah 30 dan terjadi. Nah, sekarang berapa ayat Quran semua? Sampai hari ini saya belum tahu berapa ayat Quran, karena ada keterangan kalau jumlah ada yang pernah saya ini 9.000 sekian pakai ya. Itu kalau sekiranya surat ayatnya. Tapi kalau huruf ini yang susah dan terjadi. Ini hurufnya saya kira itu belum ada yang bisa menghitung secara pasti Pak. Iya, belum kita dapati berapa huruf dari Al-Qur'an. Kalau alif lam mim ya 3 huruf itu, tapi berapa? Sedangkan Fatihah saja sudah lebih dari 130 huruf. Coba dibayangkan akali 10 itu. Berapa pahalanya? Karena itu di dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis Abi Hurairah, Nabi berkata, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu biman indahu," rawahu Muslim. Ya, artinya bagaimana? Artinya penjelasannya. Ya. Sekiranya berkumpul satu kaum di rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca kitab Allah dan mereka mempelajari antara mereka, itu semuanya akan turun kepada mereka suatu sakinah, ketentraman batin. Sakinah artinya ketentraman. Iya, ketentraman batin. Dan meliput kepada mereka rahmat Tuhan. Dan mengelilingi mereka malaikat. Tapi bukan malaikat maut dan tojeng. Kalau melihat malaikat maut, mereka ketakutan. Tapi malaikat yang membawa rahmat. Dan Allah memuji mereka itu di hadapan malaikatnya. Kalau Allah memuji orang baca Quran di hadapan malaikat, malaikat kan segan-segan juga kepada manusia yang begitu. Nah, itulah nilai daripada membaca Quran. Karena inilah yang melahirkan tadarus di masjid selesai sholat tarawih. Nah, itulah dan tojeng yang hampir-hampir tidak kita dapati di daerah-daerah Sulawesi Selatan. Kita tidak tahu. Kalau ada, bolehlah melapor, mengirim surat sama Dentojeng, apakah di masjidnya ada tadarus selesai sholat tarawih. Karena kalau di daerah Sumatera Barat itu Dentojeng, tidak ada orang yang pulang selesai sholat tarawih kecuali ikut mengaji, walaupun dia tidak tahu tapi ikut mendengar. Karena orang yang mendengar sama dengan orang yang membaca. Nilai pahala. Apalagi dan tojeng, Nabi mengatakan, Iqra Quran fi kulli syahrin. Bacalah Quran itu tamatkan 1 kali sebulan. Kemudian Nabi mengatakan, jangan kamu membaca Quran sampai tamat dalam masa 3 hari. Jangan membaca Quran tamat sampai dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari. Nabi larang itu. Terlalu cepat barangkali. Terlalu cepat. Sehingga ada sahabat Nabi melanggar, akhirnya lidahnya patah. Sangat dia menyesal. Begitu bersemangatnya membaca Al-Quran. 3 hari dia tamat. Bayangkan, akhirnya lidahnya jadi patah. Apakah Nabi katakan itulah saya ingatkan kau dulu. Jangan membaca Quran sampai 3 hari tamat. Biasanya yang mungkin yang normal ini pakai 1 bulan. 1 bulan. Itu memang cocok. 1 juz 1 hari, 1 juz 1 hari. Jadi Quran 30 juz. Tapi kalau misalnya 2 kali lebih bagus lagi. Tak apa-apa lah. Kalau yang dilarang itu 3 hari sampai tamat Al-Quran. Di mana bayangkan Dentojeng, setiap 1 huruf kita dapat nilai pahala 10. Nah, baru ribuan itu ayat Al-Quran, berapa pahala yang kita dapat. Karena kan Quran mengatakan, Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang berat timbangan pahala. Nah, membaca Quran memperberat timbangan pahala. Karena itu tempatnya di surga. Bukan memperberat timbangan badan. Bukan. Mungkin badannya bertambah ringan dan terjeng karena banyak membaca. Nah, itu. Sekarang tentang umat dengan Al-Quran. Ada penjelasan Nabi. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 121. Yatlunahu haqqa tilawati.
ada umat ini yang membaca Quran benar-benar membacanya dapat mewujudkan dalam kehidupannya. Iya. Benar-benar diwujudkan pakai ya dalam kehidupannya. Apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Inilah yang benar dan Tojeng. Tapi Nabi juga Quran mengatakan juga sikap umat ini terhadap Al-Quran. Ya. Wa qala Rasulullah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya. Bersabda Rasul, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku mereka mengambil ini Quran menjadi tidak acuh. Ya. Jadi sebenarnya orang yang tidak melakukan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan termasuk orang tidak acuh. Tidak peduli. Tidak peduli. Padahal begitu besar nilai pahalanya, maka dia tidak acuhkan begitu besar pahalanya. Kalau di Masjid Tauhid itu pakai di Mariso, sebenarnya sudah dilakukan, tapi baru terbatas kepada remaja Masjid Tauhid. Yang namanya tadarus itu dilakukan. Iya, sudah ada tadarus. Sudah, meskipun. Tapi waktunya? Sesudah tarawih. Sesudah tarawih. Jemaat sudah pulang. Beberapa anggota remaja Masjid Krista di Masjid Tauhid itu melakukan tadarus. Itulah yang harus kita wujudkan secara menyeluruh, karena semua umat Islam mau masuk surga. Ya cara adalah banyak pahala. Banyak pahala, yang paling nilai tinggi adalah membaca Quran. Betul pakai. Ada lagi pengawal ini pakai ini. Sudah berapa ini? Satu malam satu orang yang muncul pakai. Siapa namanya? Nah, sini. Wahyu Ilahi. Wahyu Ilahi, hebat namanya ini, hebat namanya ini. Al-Quran ini. Asal dari? Makassar. Oh, dari Makassar. Kan suara Mon. Oh, dari Makassar ya. Namanya orang tua siapa? Haji Abdul Malik Hambali. Haji Abdul Malik Hambali. Imam Hambali. Ibu? Haji Rosmia. Haji Rosmia. Iya. Sudah berapa lama di pesantrennya pakai? Baru sebulan lebih. Oh, 1 bulan lebih. Iya. Puasa ya? Iya. Sudah berapa puasanya? 7 ya, belum ada kalanya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya. Kersaramu. Adakah pahala membaca Al-Quran tetapi kita tidak tahu artinya? Oh, ini bagus pertanyaan pakai ini. Memang sering orang bertanya seperti itu. Apakah kalau kita membaca Al-Quran belum sampai ke pengetahuan artinya, apakah kita juga dapat pahala? Itulah saja. Iya. Bila kita membaca satu huruf tahu artinya, tidak tahu artinya, sudah 10 pahala. Coba bayangkan saja. Nah, kalau tahu artinya itu lebih mantap. Dengan itu kita tahu apa yang dilarang Quran, apa yang diperintah Quran. Namun kalau tidak tahu, ini rahmat Allah kepada umat Islam ini. Tidak tahu, dia baca Quran sampai tamat, nilai pahalanya sangat besar. Itu sebabnya diadakan tadarus Al-Quran di masjid setiap bulan Ramadan, yang tadi dikatakan dia akan mendapat ketenangan batin. Tidak tahu artinya, toh mendapatkan ketenangan batin. Tidak tahu artinya, toh rahmat meliputi mereka. Jadi sebaiknya membaca kitab Al-Quran yang ada terjemahannya barangkali. Itu mempunyai nilai yang paling tinggi. Karena kita tahu apa yang dilarang Quran. Misalnya kalau ada ayat yang mungkin biasa didengar, ingin mengetahui artinya, langsung diketahui. Betul dan betul. Sehingga dengan demikian apa yang dilarang Quran kita tidak tinggalkan, apa yang diperintah Quran kita amalkan. Kita laksanakan. Itu. Ini contohnya dalam ayat ini. Bacalah Al-Quran 1 kali tamat dalam 1 bulan. Jangan kau baca Quran harus tamat dalam 3 hari. Dilarang itu. Inilah. Jadi ada yang membaca Quran haqqa tilawati. Benar-benar dia membaca karena dia tahu artinya. Tapi ada yang baca Quran tidak tahu arti, toh nilai pahala tetap ada. Begitu lantajnya. Jadi yang keberapa ini? Apanya pakai? Puasa kita? Yang ke 7. Salah. Itu juga dan Tojeng, pesantren kita masih tetap menerima murid-murid yang baru, santri yang baru. Oleh karena baru 1 bulan mereka diasramakan. Tapi mereka sudah mulai hafal Quran. Sudah berapa hafal Quran? Sudah berapa surah?
Baru sedikit. Baru sedikit? Oh iya. Karena memang baru. Baru pakai ya? Iya, biasanya kemarin sudah ada juga yang mendaftar. Iya. Setelah mendengar dialog. Iya. Ya, jadi kita Dentojeng tetap menerima jika ada dari daerah-daerah mendaftar untuk kita kita bina. Iya. Ini kesempatan untuk mengarahkan anak-anak kita pakai ya. Iya betul. Dalam pendidikan agama. Iya. Kita pindah barangkali ke pertanyaan Pak ya? Iya boleh Dentojeng. Nah, ini ada pertanyaan yang tertunda waktu hari kedua kalau tidak salah mengenai janggot ini Pak ya? Iya betul. Yang pengirimnya ini Rosnani di Jeneponto. Iya. Tolong dijelaskan hukum memanjangkan janggut. Iya. Dalam Islam. Iya. Nah, itu Dentojeng terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Iya. Saya jelaskan bunyi kalimat itu. Juzus syawariba wa arhuliha khaliful majusa. Artinya potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Salahilah cara-cara hidup orang Majusi. Kumis yang harus dipotong. Janggot yang harus dipelihara. Jangan menyamai cara hidup orang Majusi. Iya, orang Majusi dua-duanya barangkali dipelihara. Orang Majusi rupanya dia potong jenggotnya. Dia panjangkan kumisnya. Ini berasal persoalan ini Dentojeng asalnya persoalan Nabi memerintahkan supaya umat Islam menyebarkan salam. Iya, menyebarkan salam. Iya. Padahal Nabi melarang jangan kau bacakan salam orang yang bukan non-Islam. Bagaimana membedakan? Iya. Membedakan kalau yang pakai kumis, itu bukan Islam. Iya. Yang tidak ada jenggotnya, panjang kumisnya, jangan baca salam sama dia. Kalau dia memberi salam sama kita pakai? Kita boleh jawab Alaikum. Ini tapi, ada kebetulan ini pakai ini kebetulan ada yang menanyakan itu dari mana ini? Dari Budi. Timur melalui SMS ini pakai ucapan salam Assalamualaikum dari non muslim. Apakah dijawab? Kalau dijawab gimana jawabannya Pak? Alaikum. Itu jawabannya, tidak boleh Waalaikumsalam. Ini ceritanya Dentojeng begini. Nabi sedang duduk bersama istrinya Aisyah. Tiba-tiba orang Yahudi lalu di muka Nabi. Dia mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan assalamu. Bukan assalamu, tapi assalamualaikum. Artinya pakai? Mati diracunlah kamu. Itu nakalnya orang Yahudi. Jadi sedikit saja perbedaannya Pak ya. Assalamu dengan assalamu. Iya. Kalau assalamu selamat. Kalau assalamu mati diracun. Nabi jawab apa? Alaikum. Mudah-mudahan kamu. Aisyah tidak mau, dia tambah. Waalaikumsalam wa laknatullah. Waalaikumsalam wa laknatullah. Mudah-mudahan kau mati diracun dan dilaknat oleh Allah. Nabi marah. Lebih lengkap lagi ya. Kenapa kau sekejam itu? Aisyah jawab, kan bayangkan dia ucapkan pada kita mati diracun. Kalau hanya mudah-mudahan kamu saya tidak puas. Itu emosi wanita. Betul. Karena ditambah laknatullah. Emosi laki-laki kan beda dengan wanita. Jadi kalau non-muslim mengucapkan kita tahu, maka kita cukup jawab Alaikum. Waalaikum. Nah sekarang kita lihat cara Yahudi. Yahudi gimana? Bagaimana Yahudi kalau bertemu, mereka menghadapkan telapak tangan begini. Seperti orang hormat. Hormat sekarang itu. Oleh Islam dirubah, harus diucapkan. Tidak perlu angkat tangan. Assalamualaikum. Jadi ini kode daripada Islam, sesama Islam mempunyai aturan pertemuan. Tidak angkat tangan, tapi diam angkat. Kalau ada yang angkat jari saja begini. Itulah juga. Jadi itu cara-cara orang di luar Islam. Maka Nabi katakan, sebarkan ucapan Islam kepada sesama Islam. Kalau kamu bertemu. Tapi dan jangan disalami itu pakai kan wajib dibalas pakai betul. Mengucapkan sunat, membalas wajib. Nah itu. Karena itu timbul persoalan. Persoalan apa lagi? Karena bagaimana membedakan antara Islam dengan tidak Islam? Itu soalnya Dentojeng itu. Betul. Bagaimana membedakan Islam tidak Islam? Timbullah aturan
Yang orang Islam kumis dicukur, jenggot dipanjangkan. Kalau bertemu yang begitu, assalamualaikum. Sudah ketahuan. Tetapi kalau yang berkumis dibaca assalamualaikum, itu bukan Islam itu. Itu awal ceritanya dari yang. Nah, sekarang terbalik. Malah banyak orang Kristen yang memanjangkan jenggot, cukur kumis. Salah-salah kita baca salah, malah jadi salah lagi nih ceritanya. Inilah persoalan dunia ini dan Tojeng. Nampaknya bisa terjadi perubahan. Sehingga mereka orang-orang Kristen sudah panjangkan jenggotnya, sudah cukur kumisnya. Kalau dulu itu kalau ada kumis ada jenggot, itu bukan Islam. Jangan baca salam. Itu loh. Nah, tidak ada kumis, ada jenggot. Assalamualaikum. Itu dulu di zaman Nabi. Sekarang terjadi perubahan. Orang Kristen malah panjangkan jenggot. Kalau kita baca salam, kita malah salah sama dia. Itu contohnya ini persoalan. Segera cukup dipakai. Dan juga ada Nabi mengatakan soal merubah rambut. Itu yang pernah dibahas juga yang mencat gitu. Nabi katakan ghairu hadza bisya'in wajtanibus sawada, hadis riwayat Muslim. Robalah rambutmu yang putih itu dengan sesuatu jadi hitam, jadi merah, tetapi jauhilah berwarna hitam. Jadi kalau orang sudah tua seperti yang kita katakan dulu, tidak boleh disemir hitam, harus disemir merah. Kalau seperti Dentojeng masih bisa disemir rambutnya pakai. Boleh saja disemir Dentojeng karena itu agama. Karena Nabi katakan salailah cara Yahudi, karena Yahudi melarang. Kita dianjurkan. Itu supaya berbeda itu. Itu Dentojeng. Ini kita pindah lagi bagi ke pertanyaan berikut. Ini singkat pertanyaannya mengenai hakikat puasa barangkali Pak ya. Betul Dentojeng. Ini apa sebenarnya hakikat puasa ini dari Sulbar ini? Dari Sulbar. Banyak juga pendengar kita di Sulbar Pak Kiai, ada di Majene, ada bahkan sampai ke daerah Mamuju sana. Dari 081342 sekian. Sebenarnya banyak yang tanya Pak itu yang saya catat ini. Mungkin dengan terjawabnya sebentar sudah bisa juga puas dengan pertanyaan lain. Baik. Apa hakikat daripada puasa? Pertanyaan siapa ini Dentojeng? Ini dari Sulbar ini pakai. Dari Sulbar itu nampak Dentojeng di dalam Quran pada surah An-Nazi'at ayat 20. Surat An-Nazi'at ayat 20. Bagaimana bunyinya pakai? Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itulah firman Allah. An-Nazi'at ayat 40. Penjelasannya pakai. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, ia dapat mengendalikan diri dari segala keinginan hawa nafsunya, maka syurgalah tempat kembalinya. Jadi kalau begitu Dentojeng, hakikat puasa itu pengendalian diri. Pengendalian nafsu. Pengendalian nafsu. Karena setiap dari kita ini mempunyai nafsu. Sekarang kita lihat macam-macam nafsu yang harus kita kendalikan. Yang pertama nafsu mata. Nafsu mata. Ini juga mata harus dijaga. Itu Al-Quran sudah jelaskan. Kullil mu'mini yaghuddu min absarihim, kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Hendaklah laki-laki menundukkan pandangannya melihat wanita cantik, dan hendaklah wanita menundukkan pandangannya melihat laki-laki ganteng. Tapi kalau secara otomatis tidak bisa dihindari gimana? Kalau satu kali boleh. Satu kali boleh. Tapi jangan diulang. Karena Ali sendiri pernah melihat gadis cantik, Nabi putar kepalanya. Karena dia melihat kedua dia putar kepalanya. Itu kenapa? Itulah pepatah bilang, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tiba di mata buta, tiba di hati mati. Coba Dentojeng bayangkan itu. Begitu hebatnya peranannya mata itu pakai. Itulah sebabnya mata harus dikendalikan untuk tidak
jangak melihat gadis-gadis cantik. Nah, itu yang pertama ditanya. Nah, tapi mata itu diarahkan, membaca Al-Quran. Di situ pahala. Kalau di sini dosa, di sini ada pahala. Arahkanlah melihat Al-Quran, melihat aturan-aturan agama yang baik. Nah, itu membawa kebaikan kepada kita. Itu yang pertama dan Tojeng. Yang kedua, sesudah mata? Sesudah mata. Apalagi? Ini dikatakan tadi pengendalian. Pengendalian. Apa hakikat puasa? Pengendalian nafsu. Sekarang nafsu apa lagi? Telinga. Ini rupanya panca indera ini. Berfungsi semua. Ada fungsi saya pakai. Apa yang pekerjaan telinga itu? Mendengar orang bergunjing. Tentu ada yang tidak bisa didengar pakai. Betul. Termasuk menggunjing. Itu kalau bergunjing dan Tojeng. Gosip berkali pakai. Gosip. Itu pendengarnya hening. Hening semua. Kalau kita baca Quran belum tentu orang hening, tapi kalau mendengar gosip, terpusat pikirannya semua. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, banyak muka manusia tersungkur masuk neraka, tidak lain karena gosip. Banyak manusia tersungkur karena gosip. Karena gunjingan. Jadi kemana telinga kita ini? Harus tunggu dulu. Gunjingan sebenarnya seperti apa makna itu? Apa artinya kalau menggunjing? Menggunjing, menceritakan jelek orang. Menceritakan. Sanu kau begini. Diceritakan semua jeleknya. Ini yang mendengar juga, bukan main tunduknya mendengar. Begitu itu tambahan uraiannya dan Tojeng itu. Terus ada yang tambah pakai. Memang begitu memang itu uraiannya. Tambahan-tambahannya. Yang seharusnya apa dan Tojeng? Ialah supaya digunakan telinga itu untuk mendengar ajaran-ajaran agama, mendengar ceramah, mendengar orang membaca ini Quran. Lucu dan Tojeng. Kalau kita di masjid, mereka sholatnya tidak benar. Tapi begitu kita berceramah, dia keluar. Nah, dia ada dalam selalu ketidakbenaran dalam ibadahnya. Contohnya dia sholat, bukan dia tempat sujud dia matanya keliling-keliling, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Istilahnya matanya jalalatan. Itulah. Sehingga Nabi katakan iza sarafa anu. Bila berpaling matanya dari tempat sujud, Allah berpaling terima sholatnya. Coba bayangkan itu. Berpaling dari tempat sujud, Allah berpaling terima sholatnya. Boleh berpaling di waktu membaca asyhadu alla ilaha illallah, gerakkan telunjuk. Itu yang dilihat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lihat gerakan telunjuk. Baru sudah itu kembali ke tempat sujud. Mestinya begitu. Nah, ini mau kita berikan penjelasan, dia sudah terbang. Itu istilahnya melakukan walk out itu. Walk out. Padahal untuk kepentingannya. Itu baru dua macam itu dan Tojeng. Telinga, mata, telinga. Apalagi? Kaki. Kaki juga ini banyak peranannya ini pakai. Banyak dan Tojeng. Kaki melangkah kepada yang haram. Maka dia dipayungi oleh setan. Tapi kalau dia melangkah ke masjid, dia dipayungi oleh malaikat. Andai kata terberatkan dia, maka matinya syahid. Itu jelas mati syahid. Iya, jelas dan Tojeng. Tapi kalau ke THM, iblis yang bawa dia. Tujuannya sudah melenceng, itu sudah. Jadi yang diberikan Allah kepada kita, mata, telinga, kaki, bisa dimanfaatkan, dan bisa membawa berdosa. Itu. Kalau dia melangkah ke masjid, melangkah kepada pengajian, mendapat bahaya, syahid. Itu syahid akhirat istilahnya dalam agama. Sudah berapa dan Tojeng? Sudah 4. 3, keempat lagi. Keempat dan Tojeng, pelihara tangan. Jangan mengambil yang bukan haknya. Jangan mengambil yang bukan haknya. Itu namanya apa itu kalau mengambil bukan haknya? Itu macam-macam, ada mencuri, korupsi. Itu. Tapi apa yang dianjurkan oleh agama terhadap tangannya? Cobalah memberikan pertolongan, memberikan sedekah. Itu dan Tojeng. Jadi pokoknya berkarya yang positif. Jadi Allah berikan kepada kita ini semua, bisa kita buat untuk berdosa, bisa buat untuk amal, dan pahala. Inilah puasa yang dikatakan pengendalian diri kepada yang tidak baik dan diarahkan kepada yang baik. Sudah berapa dan Tojeng? Sudah 4 pakai. Sudah 4. Sekarang yang kelima, pelihara lidah.
pelihara lidah. Ya. Wah, ini juga yang biasa orang keselio lidah pakai ya. Itulah dia. Ya, istilahnya heboh ini soal omni. Oh iya. Berita. Iya, itulah persoalannya. Iya. Dianggap melakukan pencemaran nama baik pada salah satu rumah sakit di Jakarta. Jadi masalahnya Lentojeng, kalau semuanya dianggap pencemaran nama baik, tidak ada kritik. Oh, betul pakai. Tuh. Jadi kita harus pisahkan mana yang kritik sehat, mana yang pencemaran nama. Mana kritik yang konstruktif, mana kritik yang bersifat destruktif. Iya, betul dan terjadi. Itu. Jadi mulut kita ini bisa menimbulkan dosa, bisa membuat pahala. Oh, iya. Itu contohnya tadi. Kalau kita membaca Al-Quran, atau memakan yang halal, maka mulut ini berpahala. Berfungsi sebenarnya. Iya, berfungsi yang benar. Tapi kalau dia makan yang haram, Nabi berkata, "Iza dakhala, apabila masuk sesuap yang haram ke dalam perutmu, 40 hari sembahyangmu tidak diterima Tuhan." 40 hari. Waduh. Coba bisa dibayangkan. Sesuap masuk yang haram. Kenapa mesti 40 hari ibadahnya tidak terima? Kenapa 40 hari? Ini dan itu yang kita makan jadi darah. Darah itu yang kita makan ini hari 40 hari ke belakang baru habis dia. Berproses Pak. Berproses. Dan itu menambah daging. Daging yang tumbuh dari makanan tadi 40 hari baru habis. Nah, sudah itu jadi pengisi sumsum. Kan itu orang tidak makan jadi kurus. Sumsumnya besar, tututnya bongkak nampaknya. Kekurangan gizi. Jadi 40% jadi darah, jadi daging, pengisi sumsum. Kemudian 40% itu yang 25%, 25 dan soldeng. 25% jadi darah, 25% jadi daging, 25% pengisi sumsum. 25% itu yang dibuang jadi ampas setiap pagi. Oh, yang distor setiap pagi pakai. Itu 40 hari sembahyang kita tidak diterima. Oleh sebab itu ingat itu mulut. Jangan sampai masuk ke dalam mulut kita itu barang yang haram. Ya, karena Quran sudah mengatakan kulu min thayyibati halal, makanlah yang baik lagi halal. Yang jangan baik dan sampai halal. Itu petunjuk dan terjadi. Masih ada pakai? Baru berapa? 5. Terakhir mulut. Yang keenam dan memelihara kemaluan. Memelihara faraj. Faraj. Ini juga harus dipelihara. Ini yang banyak merusak nih. Pejabat-pejabat jadi rusak. Kita lihat ceritanya di surat kabar macam-macam. Kedudukannya sangat tinggi. Tidak disangka, tidak dinyana melakukan perbuatan yang luar biasa pakai kedapatan. Ini barangkali istilah menjaga perut dengan di bawah perut. Cocok dan itulah yang menjadi. Karena itu Nabi katakan kalau ini tidak terpelihara, tidak terarah kepada yang baik, itu Nabi katakan malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis riwayat Bukhari. Siapa-siapa yang tidak dapat meninggalkan kata-kata yang membawa kita berdosa, dan perbuatan-perbuatan yang membawa kita berdosa, Allah tidak berhajat untuk menerima ibadah puasanya, walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum. Tapi perbuatan-perbuatan yang lain masih dilakukan, Allah tidak berhajat menerima ibadah puasanya. Itu dia. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat tadi. Orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, ia dapat menahan nafsu dari segala keinginannya. Nafsu mata, nafsu telinga, nafsu kaki, nafsu tangan, nafsu lidah, nafsu mulut. Itu semua dapat dipelihara. Jadi benar bahwa ungkapan bahwa mengendalikan nafsu itu adalah suatu jihad yang itu yang dikatakan. Ada tadi Bapak Bagindo Letter. Di waktu Nabi pulang dari perang Uhud, Nabi berkata, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar.
Sahabat tercengang. Jihad yang besar ya. Ya, sekarang kata Nabi, kita sudah kembali dari peperangan yang kecil menghadapi peperangan yang besar. Loh, sudah mati panglima kita dalam peperangan ini. Di mana dan kapan kita akan berhadapan dengan peperangan yang besar? Nabi bilang berperang dengan hawa nafsu. Itu lebih besar. Karena banyak orang mati bergelimpangan, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya sudah mati. Itu dan terjadi. Saya kira ini pakai sangat jelas sekali dan gamblang mengenai pertanyaan hakikat daripada ibadah puasa, Pak. Betul. Ini kelihatannya sudah waktu mengharuskan kita untuk mengakhiri acara ini, Pak Kiai. Sekali lagi yang ingin mengirim pertanyaan ke SMS 0411 928 2345 atau Facebook dialog.ramadan@gmail.com Dan itu sudah ada yang masuk pakai. Mungkin waktu yang akan datang kita akan kita bahas. Jawab. Baiklah pakai. Ini kita ingatkan pendengar kita pakai bahwa imsak untuk Kota Makassar dan sekitarnya itu pukul 4:38 menit. 38 menit untuk Makassar. Bukan 48. Bukan pakai pukul 4:38 ya. Imsaknya. Imsak ya. Azan subuh 48. Baiklah. Kita ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.